Mungkin bisa taruh stiker di sini di apa namanya di Zoom-nya. Mungkin yang belum pernah coba e-money e-wallet sama sekali. Harusnya semua udah ya. Oke. Pertama mungkin saya mau deliver satu poin ini. Sekarang kan kita dengar ada banyak istilah ya, entah itu electronic money kah, atau mungkin dompet elektronik, atau mungkin saldo elektronik, dompet digital. Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa sih dari semua istilah-istilah ini gitu kan? Nah, memang benar industri digital payment ini sangat berkembang di Indonesia, salah satu dari dua negara yang paling cepat perkembangannya di Southeast Asia adalah Indonesia dan Vietnam. Mungkin kita di sini santai aja, teman-teman bisa buka mic-nya dan bisa berpartisipasi. Mungkin saya mau lempar beberapa pertanyaan juga. Adalah feedback-nya mulai lagi nih. Ya, oke, udah bagus. Mungkin ada yang punya ide apa bedanya antara uang elektronik, apa beda elektronik dengan e-money dan e-wallet. Aduh, feedback-nya kacau nih. Apa apa beda nggak ada? Oke, kalau gitu saya lanjut deh. Pertama yang paling penting e-money itu perbedaan utamanya dengan e-wallet adalah dia adalah alat pembayaran. Sementara kalau e-wallet itu adalah gabungan dari beberapa alat pembayaran. Utamanya, misalkan kita punya beberapa e-money kan ini ya. Kita punya akun OVO, kita punya akun GoPay, punya akun Dana, Link Aja, dan seterusnya. Kalau semua alat pembayaran ini digabung dalam dompet elektronik, baru itu yang kita sebut dengan e-wallet. Nah, itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua adalah e-money itu dia hanya memiliki satu sumber dana. Nah, misalkan kan kalau teman-teman mau isi ulang saldo GoPay-nya atau saldo OVO-nya, itu kan lewat antara bank up atau dapat transfer dari teman, seperti itu kan. Tapi dia hanya memiliki satu sumber dana itu. Jadi tidak bisa dari berbagai macam sumber dana. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, ini saya kasih contoh juga. Kalau kita bilang e-money, artinya kita bilang GoPay, OVO, Dana, dan seterusnya. Nah, apa yang disebut dengan instrumen pembayaran, teman-teman? Jadi kan instrumen pembayaran itu intinya adalah kita menggunakan salah satu bentuk uang, entah dia digital atau tidak, membayar suatu transaksi. Bisa nanti kan pasti udah pernah lah ya, scan QR, atau mungkin kalau di Alfamart, QR kita yang di-scan sama Alfamart. Nah, itu salah satu contoh aja, dan ini ilustrasi sedikit aja tentang bagaimana mesin EDC itu dipergunakan, bagaimana kita bisa membayar melalui mesin EDC. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, e-wallet, nah ini beda nih. E-wallet itu artinya adalah kita bisa punya GoPay, kita bisa punya kartu kredit pribadi, kita bisa punya kartu debit, dan kita juga bisa punya cash. Nah, sekarang kalau teman-teman buka aplikasi Gojeknya sekarang, misalkan mau pesen GoRide atau GoCar nih dari kampus pulang ke rumah misalnya, itu bisa dilihat alat pembayarannya kan ada bermacam-macam pilihan. Oleh karena itu, GoPay bisa diklasifikasikan sebagai e-wallet. Tapi untuk beberapa instrumen pembayaran yang belum bisa mengintegrasikan berbagai macam e-money ini, nah dia belum bisa kita kategorikan sebagai e-wallet gitu. Jadi intinya perbedaannya sangat simpel sebenarnya. E-money itu dia cuma satu, hanya bisa untuk membayar dan sumber dananya hanya satu. Kalau e-wallet itu dia adalah gabungan dari beberapa instrumen pembayaran dan sumber dananya bisa macam-macam. Mungkin sampai situ dulu kali ya. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau berdiskusi? Kak, aku mau tanya. Ya. Aku kan pakai Tada. Tada itu termasuk ke e-wallet ya?
Tada, wah saya baru denger tuh. Iya, aku pakai aplikasi Tada buat pembayaran gitu, dapat voucher. Itu kamu bisa hubungkan ke kartu debit dan kartu kredit nggak? Bisa. Oh bisa, ya berarti iya. Berarti e-wallet, yes. Kasih ya, Kak. Ada lagi? Kak izin bertanya, Kak. Ya. Kalau misalkan e-wallet tapi cuman sedianya tuh misalkan hanya Dana sama OVO saja, itu udah bisa disebutkan e-wallet atau belum, Kak? Maksudnya gimana tuh Dana sama OVO tuh? Contohnya gimana? Maksudnya beberapa transaksi e-money kan e-wallet tuh dari berbagai e-money kan digabung satu jadi e-wallet ya. Nah, kalau misalkan hanya dua gitu, itu bisa dikatakan itu tuh e-wallet atau misalkan ada maksimal? Gini, mungkin saya perjelas ya. Maksudnya e-wallet itu adalah gabungan dari beberapa alat pembayaran. Jadi alat pembayaran yang tergabung itu bukan hanya e-money aja. Nah, saya kurang tahu nih, apakah ada platform sekarang yang bisa menggabungkan antara OVO dan Dana. Ini platform apa ya? Itu maksudnya contohan gitu. Maksudnya di Oke. Jadi konkretnya mungkin gini, e-money itu adalah semua akun Dana, GoPay, OVO, teman-teman yang terpisah masing-masing. Di semua aplikasi itu kan pasti ada saldonya. Itu semua akun e-money, teman-teman ya, itu jelas kan. Tapi kalau e-wallet itu adalah di dalam aplikasi itu, contohnya Gojek tadi, pada saat kita mau membayar, kita bisa menghubungkan akun Gojek kita dengan alat pembayaran lain, contohnya kartu kredit atau kartu debit, atau di GoPay juga, di Gojek juga bisa pakai link aja. Nah, itu e-wallet baru. Nah, artinya tadi menjawab pertanyaan Masnya tadi, di Gojek itu sudah bisa menggabungkan antara link aja dengan GoPay. Artinya dia sudah e-wallet. Gitu. Tapi kalau penggabungan OVO Dana saya belum dengar sih. Oke ya. Terima kasih. Ya. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Nah, ini tadi yang aku bilang. Jadi di sini kan kalau teman-teman mau pesen Gokar, ya kan, di bawahnya sini nih yang ada titik 3, ini kan teman-teman bisa pilih metode pembayarannya apa kan. Nah, begitu diklik dia akan berubah seperti ini nih. Bisa bayar pakai pay later, kredit dulu gitu ya. Terus bisa pakai GoPay, bisa pakai kartu debit atau kartu kreditnya. Di sini bisa ditambahkan dan bisa pakai link aja juga. Artinya dengan kondisi ini kita bisa bilang bahwa Gojek itu e-money dan e-wallet seperti itu. Nah, gitu. Nah, instrumen pembayaran yang lainnya itu kan bukan hanya pembayaran secara kontan kan, guys, tapi juga pembayaran secara kredit. Bisa juga kan. Kita bisa bayar, ada beberapa banyak aplikasi lending online ya, kita semua sudah tahu lah seperti Akulaku, atau Kredivo, atau Cek Aja. Aplikasi-aplikasi seperti itu memberikan kemudahan untuk membayar atau jasa keuangan untuk membayar suatu transaksi dengan kapasitas kredit. Nah, nanti baru kitanya bayar secara installment gitu. Nah, dengan tadi kan kita di sini udah di Gojek kan kita udah bisa gabungin antara e-money-nya, GoPay, dengan instrumen pembayaran lain dan e-money lain, dan kita juga bisa nih bayarnya pakai kredit gitu. Jadi secara ekosistem ini adalah e-wallet yang paling mature, yang paling dewasa di market. Artinya dia sudah bisa menggabungkan dari bermacam-macam instrumen pembayaran. Pasti udah pada pakai pay later dong. Untuk beli GoFood atau untuk beli Gokar kalau akhir-akhir bulan nggak ada. Tapi sekarang mungkin online ya kuliahnya, jadi mungkin nggak ke kampus. Oke, itu singkat aja. Terus, nah sekarang mungkin ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya kalau saya ngisi beberapa acara atau memberikan talk. Jadi, gimana sih caranya Gojek make money ya kan? Gimana caranya mereka menghasilkan revenue dan akhirnya sustain menjadi profit. Nah, bisnis lainnya Gojek ini agak serius sedikit, maaf ya. Bisnis lainnya Gojek itu ada 3 kan. Jadi ada transport, ada payment, ada food delivery, dan yang terakhir ada credit business yang tadi. Untuk transport, payment, dan food delivery, ini simple banget sebenarnya bisnis modelnya. Gojek akan men-charge commission. Jadi sekian persen dari transport,
sekian persen dari payment, dan sekian persen dari food delivery. Jadi semakin banyak transaksi yang ada dalam ekosistem Gojek, maka semakin tinggi revenue-nya yang dikumpulkan oleh Gojek at a certain time. Nah, itu satu. Nah, revenue yang kedua yang saya nggak taruh di slide ini memang, tapi revenue ini juga yang lumayan meningkat lately adalah revenue dari repayment atau pembayaran kredit yang tadi itu, yang pay later tadi. Jadi di pay later itu mau berapa jumlah pinjamannya akan ada 25.000 admin fee dan installment-nya setiap akhir bulan, dan setiap telat sehari akan ada fee lagi, akan ada fee lagi, akan ada fee lagi, dan seperti itu. Jadi kalau kita gabungin semua ekosistem Gojek, commission dari transport, commission dari payment, commission dari food delivery, dan bunga atau interest yang didapatkan dari kredit itu akan menjadi main revenue generator atau kontribusi pendapatan utama bagi Gojek. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, guys? Trial version. Halo? Boleh, silakan kalau ada Trial pertanyaan version. dari yang lain. Trial version. Oke, ada suara yang ulang-ulang Trial katanya, version. bilang trial version, nggak tahu nih dari mana. Oke, ya udah saya lanjut ya. Nah, oke guys, tadi kan saya udah sempat jelasin sedikit tentang apa sih perbedaan yang mendasar antara e-money dengan e-wallet. Lalu, bagaimana sih Gojek itu mendapatkan revenue dari bisnis ini? Sehingga kan kita otomatis akan bertanya, apa sih the future of digital payment? Akan seperti apa sih digital payment? Seperti itu kan ya, dari segi industri. Nah, jadi ini adalah satu inisiatif yang dioperasikan oleh Bank Indonesia. Namanya KRIS. Teman-teman di sini semua pasti pernah lihat QR kan? Mau entah itu di mall kah, atau di Alfamart, atau entah di warung-warung kecil juga ada, atau juga misalkan pada saat mau kirim P2P kirim saldo GoPay dari satu account ke account lain, itu juga kan melalui P2P seperti itu. Nah, ini di bagian yang sebelah kiri ini, tadinya sebelum ada KRIS, kita sebutnya KRIS ya untuk short, adalah semua provider, jadi Dana, OVO, GoPay itu memiliki sistemnya masing-masing. Dia punya sistem QR dia masing-masing, dan semua transaksi itu lewat sistem mereka itu masing-masing. Jadi misalkan saya punya saldo GoPay, saya nggak bisa nih nge-scan QR-nya OVO. Atau saya punya saldo OVO, saya nggak bisa nge-scan QR-nya GoPay, dan sebaliknya gitu ya. Nah, di bagian yang sebelah kanan, yang biru ini, di sini Bank Indonesia mencoba untuk memberikan suatu ekosistem atau suatu sistem di mana semua transaksi itu lewat satu pintu QR ini. Jadi kalau saya punya saldo GoPay, atau misalkan tiba-tiba saya pengen beli di merchant yang hanya bisa terima OVO, atau hanya bisa terima Dana, tapi saya nggak punya nih akun Dana, tapi saya punya akun GoPay. Seperti itu. Jadi saya bisa scan dengan saldo saya. Karena semua transaksi ini akan lewat QRIS ini. Gitu. Nah, jadi tadi kita udah tahu ya perbedaannya apa dan bagaimana Gojek make money dari bisnis ini, dan kita udah tahu ekosistem pembayaran itu dia tadinya masing-masing, Dana sendiri masing-masing, GoPay sendiri, sekarang udah disentralisasikan oleh Bank Indonesia, sehingga apa nih outcome-nya? Outcome-nya adalah artinya transaksi akan meningkat, pasti kan? Kalau transaksi akan meningkat, artinya pertumbuhan company, semua company yang menawarkan service ini akan meningkat juga. Akan ada lebih banyak lagi orang yang menggunakan e-money dan e-wallet. Nah, artinya industri ini memang salah satu industri yang pertumbuhannya salah satu yang sangat cepat di Southeast Asia. Oke, aku lanjut. Sorry nih kalau misalkan agak cepat bisa di-stop aja, nggak apa-apa. Nah, ini mungkin salah satu fakta atau data yang menurut saya lumayan menarik dari perkembangan digital payment adalah bagaimana KRIS tadi itu penetrasinya sangat tinggi di bagian mikro atau UMKM. Jadi
teman-teman bisa lihat nih jumlahnya ya. Ini bulan Juli 2020 sih, mungkin kurang updated ya datanya, tapi kita bisa lihatlah secara kasat mata perbedaannya dari micro enterprises ke large enterprises. Jadi mungkin large enterprises ini contohnya kayak McDonald's, Chatime, Kopi Kenangan, yang besar-besar lah, yang sudah punya franchise. Sementara micro enterprises ini sangat bisnis rumahan ya, mungkin kita bilangnya. Bisnis rumahan. Jadi misalkan kalau teman-teman sarapan pagi, pesen GoFood, terus ngetik lontong sayur, itu yang keluar pasti micro enterprises. Seperti itu. Jadi bukan hanya, tadi kan kita sudah belajar di sini bahwa sistemnya semakin terpusat ya, jadi akan semakin cepat gitu interoperability-nya, tapi kita juga bisa lihat penetrasinya ke micro enterprises juga paling tinggi dari semuanya. Artinya kan cakupannya akan semakin lebar, bukan hanya di pusat kota saja. Gitu. Nah, jadi tadi selain pertumbuhannya cepat, nah tapi perkembangan ke meratanya juga lumayan cepat. Kayaknya itu sih untuk materi utamanya. Saya nggak mau terlalu konseptual gitu ya. Mungkin saya ke poin terakhir di malam ini, yaitu kita kan sebagai generasi muda, kita sebagai talent-talent yang akan masuk ke dunia kerja, artinya kan kita harus melihat perkembangan industri ini sebagai peluang kan, sebagai peluang kita untuk melihat, oh saya bisa, bukan hanya saya bisa masuk nggak nih kerja di, misalnya saya bisa nggak nih masuk kerja di Gojek atau misalnya masuk kerja di Shopee atau seperti itu, tapi juga apakah saya bisa meningkatkan kualitas skill saya dengan itu, dan bagi apa yang bisa kita dapat lah dari perkembangan industri yang cepat ini. Jadi kalau menurut saya mungkin ada 3 poin yang penting bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan peluang industri digital. Yang pertama adalah, cara pertama yang paling penting menurut saya adalah generasi muda di Indonesia itu kita harus meningkatkan yang namanya logical thinking dan data literasi. Nah, ini mungkin saya agak jelasin dikit ya maksudnya apa. Maksudnya logical thinking di sini adalah, mungkin di sini teman-teman sering dengar kan, kadang-kadang ada yang bilang kayak, saya kerja, yang penting bos senang, dan saya yang penting pulang bawa gaji, dan seterusnya. Nah, itu adalah hal yang bertolak belakang dengan logical thinking. Logical thinking itu adalah, kalau misalkan bos saya nyuruh A, tapi misalkan A ini nggak make sense, atau A ini tidak menghasilkan atau menyelesaikan suatu masalah, maka saya akan berargumentasi. Nah, itu yang dimaksud dengan logical thinking. Dan yang kedua, data literasi. Artinya adalah, sebagai generasi muda, kita harus tahu tuh yang namanya data. Nggak mesti harus bisa coding atau semacamnya ya, bagus juga sih kalau bisa coding. Tapi artinya adalah kita harus melek data, gitu lah maksud saya. Jadi, mengoperasikan Excel atau data processing tools semacamnya, Tableau, ini juga free, banyak, kalian teman-teman tinggal Google aja, banyak, terus PowerPoint juga penting, seperti itu. Jadi kita masuk ke dunia kerja itu, kita udah bisa menawarkan sesuatu yang nyata, gitu, skills yang nyata. Itu yang nomor 1. Nah, terus yang nomor 2, mungkin untuk mempersiapkan diri juga, penting untuk meningkatkan business acumen dan agility skills. Artinya adalah kita harus menjadi pribadi yang aktif. Entah dia aktif di organisasi kemahasiswaan, atau mungkin aktif di, mungkin punya bisnis sampingan, dan selanjutnya. Tapi kita harus memiliki business acumen skills itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, mungkin yang bisa dicicil pada saat kuliah itu adalah memperluas network dan meningkatkan aktivitas-aktivitas yang sifatnya non-akademik. Jadi misalkan ikut business competition, atau misalkan di spare time teman-teman lihat YouTube, lihat CNBC Talks, Tech in Asia, atau follow aja nih semua company ini di LinkedIn, lihat aja nih apa yang terjadi. Biasanya juga kan kadang ada Gojek Academy. Gojek Academy itu biasanya ngambil beberapa lulusan-lulusan tertentu dari beberapa disiplin ilmu untuk dikasih pelatihan, terus nanti akhirnya bisa magang di Gojek, dan seterusnya. Mungkin sih dari saya cukup sekian ya, singkat aja mungkin untuk menutup. Tadi kita recap sedikit ya. Tadi kita udah tahu apa perbedaannya antara e-money dan e-wallet. Jadi nanti kalau misalkan disuruh bikin paper atau disuruh bikin
tugas kuliah nanti ngerti lah ini perbedaannya ini. Karena kadang industri playernya sendiri juga kurang paham bedanya apa electronic money dengan dengan dompet elektronik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi saya juga udah sempat jelasin sedikit, sangat high level bagaimana Gojek make money, dan kedepannya digital payment ini akan seperti apa. Yang pasti dia akan semakin meningkat pertumbuhannya, dan penetrasi di UMKM itu lebih tinggi dibandingkan dengan enterprises lainnya. Nah, lalu supaya kita siap menjawab tantangan itu tadi, kita harus mempersiapkan 3 poin ini. 1, kita harus meningkatkan logical thinking, melek data. Yang kedua, kita harus aktif, memiliki business acumen. Dan yang ketiga, mungkin memperluas network dan aktivitas-aktivitas yang sifatnya non-akademik. Segitu aja mungkin, kita bisa mulai diskusi aja. Terima kasih.